Politik etis Belanda juga terkenal dengan sebutan balas budi. Hal ini berarti pemerintah Belanda tengah berupaya untuk balas budi terhadap rakyat Indonesia. Dengan adanya politik balas budi ini, maka bangsa Indonesia yang kala itu dalam naungan Hindia Belanda bisa terbebas dari imperialisme maupun kolonialisme. Hal ini jelas menguntungkan pribumi karena terbebas dari praktek pemerasan. Kebijakan ini sebenarnya sikap kompromi dari Belanda setelah terjadi reaksi keras dari rakyat Indonesia terhadap sistem tanam paksa dari Van Deventer pada tahun 1901. Konrad Theodore Van Deventer adalah ahli hukum kolonial. Tak bisa dipungkiri bahwa sistem tanam paksa atau kultur stelsel dari Van den Bosch sangat menyengsarakan rakyat kala itu. Hal ini karena ada kewajiban untuk menyerahkan 20% tanah ke kolonial. Kebijakan ini memicu praktik pemerasan dan bahkan perbudakan yang semakin merajalela. Pribumi sangat menderita sementara kolonial bahagia di atas kesengsaraan bangsa Indonesia. Van Deventer dan Pieter Broussoff sangat peduli dengan rakyat sehingga melayangkan politik balas budi tersebut kepada Belanda. Pada akhirnya kolonial menerapkan kebijakan balas budi di selama 4 dekade, mulai dari tahun 1901 sampai dengan 1942. Dalam politik etis ini, ada sejumlah kebijakan yang Belanda terapkan demi kesejahteraan pribumi. Kebijakan tersebut mencangkup edukasi, emigrasi, dan irigasi. Untuk kebijakan yang berkaitan dengan edukasi, kolonial berupaya memperluas bidang pengajaran maupun pendidikan. Kolonial akhirnya menerapkan politik balas budi di Indonesia bukan tanpa tujuan. Tujuannya sebagaimana yang sudah disinggung tadi ialah kewajiban moral terhadap pribumi. Dengan menerapkan kebijakan tersebut, kolonial berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tujuan ini tercetus setelah Ratu Belanda Wilhelmina pada 17 September 1901 mengumumkan kolonial akan menerima tanggung jawab tersebut demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerapan politik balas budi ini memberikan dampak yang besar bagi Indonesia. Indonesia memang bisa terbebas dari imperialisme dan kolonialisme, namun tak secara langsung menguntungkan pribumi. Ketika Belanda menerapkan politik etis, rakyat memang jadi lebih sadar betapa pentingnya nilai-nilai kebangsaan. Selain membangun nasionalisme lewat kesadaran intelektual, pribumi juga bisa kembali ke nilai agama. Namun pada praktiknya, pemerintah kolonial tidak sungguh-sungguh dalam memberikan bantuan kepada pribumi. Meski begitu, politik etis Belanda ini tetap memberi pengaruh positif. Dampak positif tersebut seperti halnya saluran irigasi terbangun, pemerataan penduduk, dan munculnya golongan cendekiawan. Hal ini perlahan memajukan bangsa ke arah yang lebih baik.